Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang saat yang tepat untuk cut loss. Sebelum kita mulai di materi yang inti, saya ingin sedikit mengulas bahwa kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengatasi saham nyangkut, ya, yaitu ada dua cara. Yang pertama adalah cut loss, yang kedua adalah average down, ya. Dan saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan cut loss saham seperti itu, ya. Nah, ada 7 cara yang paling mudah yang bisa rekan-rekan pelajari tentang bagaimana cara menentukan kapan saat yang tepat untuk cut loss saham. Nah, yang pertama adalah seperti ini, ya, perhatikan. Kita case study, ya. Jadi kita studi kasus, misalkan ini adalah contoh saham BRPT, ya, pergerakan saham BRPT. Kita akan garis bawahi pada range waktu ini, ya, tahun ini 2020 ini. Di April sempat naik besar-besaran, ya. Nah, katakanlah rekan-rekan ada yang mendapatkan pom-pom atau dijebak atau terjebak rayuan atau iming-iming salah satu seleb telegram atau seleb saham di manapun gitu, ternyata kita diiming-imingi atau dipom-pom, kena pom-pom untuk beli saham BRPT ini pada tanggal 29, ya, 29 April gitu, ya, ada di sini, ya, perhatikan scroll. Ya, ketika beli saham di sini, otomatis keesokan harinya dia doji, lalu kemudian turun, nyangkut, ya, seperti itu. Nah, saat nyangkut seperti itu, ya, setelah kena pom-pom seleb analis atau analis saham yang itu dari sekuritas tertentu gitu, misalkan, ya, lalu kemudian dia harganya turun, ya, akhirnya nyangkut, ya, setelah nyangkut, nah, kapan kita enaknya cut loss gitu, ya? Kalau kita mau cut loss kapan, ya? Nah, yang pertama adalah rekan-rekan harus punya trading plan dulu, ya. Nah, yang pada slide ini trading plan yang saya contohkan adalah menggunakan garis trend line, ya. Di sini kita buat garis trend line, ya, menjadi support, ya, dari uptrend, ya, yang terjadi. Nah, ketika candle itu breakdown support garis biru ini, maka itu adalah saat yang tepat untuk cut loss, ya. Sudah beli di sini, cut loss di sini, ya, gimana lagi? Jual saja, lalu nanti segera cari saham yang lain yang lebih produktif, ya, yang lebih cuannya semoga bisa menutupi saham ini, seperti itu. Nah, ini adalah cara pertama untuk cut loss saham, ya, saat yang tepat untuk cut loss saham. Jadi ketika ada sinyal turun, ya, sinyal ketika dia breakdown support trend line ini cara yang pertama. Lalu kemudian, ya, cara yang kedua, kalau tadi kita menggunakan trend line, ya, sebagai support dari uptrend. Nah, cara yang kedua ini adalah dengan cara indikator MACD, ya, MACD, ya. Kalau berdasarkan MACD, kita bisa menjual saham itu menjadi berubah arah itu ketika garis biru MACD ini memotong ke bawah atau dead cross dengan garis merah ini, garis sinyal ini, ya. Dan ini terjadi BRPT ini pada tanggal 11 Mei, ya, 11 Mei, ya. Jadi kalau beli di 29 April di sini di pucuk, ya, lalu kemudian turun, rekan-rekan langsung cut loss saja. Perkara besok naik itu urusan belakangan. Tapi yang jelas kalau sudah berubah arah seperti ini ke bawah, ya sudah, jual aja. Nah, ternyata dia turun-turun terus seperti itu, ya. Kita tidak tahu keesokan harinya dia mau turun sampai berapa. Jadi
Ini adalah cara kedua cut loss saham menggunakan MACD ya. Langsung di-cut, lalu silahkan langsung beli di saham yang lain yang lebih menguntungkan seperti itu. Jadi kalau ada salah satu trainer saham dunia itu ya, itu menyarankan bahwa jangan memegang lama-lama saham yang rugi ya, seperti itu. Sedangkan saham yang untung biarkan untung saja sampai sesuai dengan trading plan seperti itu. Nah, yang pertama apa? Trendline, yang kedua MACD ya. Kalau trendline tadi di cut loss pada tanggal 10 ya, di sini ya sekitar tanggal 10 bulan Mei. Sedangkan berdasarkan MACD di cut loss pada tanggal 11 Mei di sini. Ya, jadi hampir mirip ya. Caranya hampir mirip. Lokasinya hampir mirip, waktunya hampir mirip. Cuman metodenya berbeda. Yang satu tadi trendline, yang satu MACD. Nah, seperti itu. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara ketika kita menggunakan stokastik. Nah, stokastik ini settingnya bisa bermacam-macam ya. Kalau yang di sini adalah stokastiknya kita setting 10.55 ya, 10.55. Dengan stokastik 10.55 ini, jika Anda membeli ya karena iming-iming atau pom-pom orang, lalu kemudian pada tanggal 29 itu belinya, lalu kemudian turun ya. Kalau sesuai dengan stokastik ya pas dia mengalami dead cross ya, yang garis biru ini memotong ke bawah garis merah ini. Nah, jadi jualnya di tanggal ini, tanggal 6 ya. Tanggal 6 bulan Mei. Jadi lebih cepat dia. Kalau trendline itu jualnya di sini, perhatikan scroll. Kalau MACD di sini, kalau stokastik jualnya di sini, ya, seperti itu. Ini adalah jika dengan cut loss dengan metode stokastik 10.55 seperti itu. Tapi kalau ini 14.33 atau 5.33 mungkin beda lagi harganya harinya. Jadi yang jelas yang ini sebagai contoh saja, jika Anda menggunakan stokastik 10.55 maka cut loss yang tepat adalah di sini. Karena besok ternyata turun lagi kan. Nah, kita nggak tahu turunnya sampai kapan. Seperti itu. Nah, lalu kemudian cut loss berikutnya, metode berikutnya adalah dengan cara menggunakan parabolic stop and reversal. Parabolic SAR, seperti itu. Nah, jika Anda beli di sini, ya tanggal 29 April ini, lalu kemudian harga turun, maka tinggal lihat aja sinyal beli dari parabolic SAR. Nah, ternyata itu terjadi pada tanggal 6 Mei ya, sama dengan stokastik tadi. Ya, di sini ya cut loss saja berapa persen karena kita nggak tahu besok itu mau turun sampai berapa ya. Daripada nanti dapat PHP ya, wah ini saham bagus memang BRPT saham bagus. Tapi kalau harganya turun terus ya sama juga bohong seperti itu. Nah, jadi jual aja dulu di sini lalu beli saham yang lain yang lebih prospektif dalam jangka waktu yang pendek. Itu jika rekan-rekan tradingnya itu jangka pendek seperti itu ya. Jadi indikator-indikator ini dipakai sesuai dengan trading style Anda seperti itu. Nah, ini yang saya contohkan ini adalah trading style dengan metode swing ya, swing trader ya, yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat seperti itu. Nah, cara berikutnya, cara nomor 5 untuk cut loss adalah ini ada dua cara ya, tergantung time frame yang rekan-rekan pakai untuk trading ya. Jika rekan-rekan suka menggunakan MA5, ini kita menggunakan moving average, garis moving average, simple moving average. Jika rekan-rekan beli di tanggal 29 ya, tanggal 29 April ini, lalu karena kena pom-pom ya, lalu kemudian dia turun ya, nyangkut, lalu kemudian ya sudah, kalau memang trading tool yang Anda pakai ini indikatornya adalah dengan MACD ya, ya sudah di sini tanggal ini ya, tanggal 5 ya, tanggal 5 ini ya sudah langsung dijual saja ya. Sudah langsung dijual saja di sini ya. Dia lebih cepat ya. Kalau Anda tradingnya menggunakan MA20 karena manajemen risiko Anda lebih longgar misalkan seperti itu, maka rekan-rekan bisa jual di sini ya ketika memotong ke bawah garis MA20 di sini yaitu tanggal 13 ya. Tanggal 13 Mei seperti itu. Jadi kalau memakai moving average 5
rekan-rekan cut loss di tanggal 5 Mei ini, kalau pakai MA20 di sini ya. Ketika terjadi sinyal pembalikan arah seperti itu. Itu adalah waktu yang tepat untuk cut loss jika menggunakan moving average 5 atau moving average 20 seperti itu ya. Lalu kemudian ini ada cara lagi untuk ini tadi sudah ya. Nah, ini adalah jika rekan-rekan cut loss dengan metode ADX ya. Perhatikan yang di bawah ini ada indikator ADX ya. Ketika garis biru ini di atas berarti dia masih bullish nih. Kalau garis merahnya yang di atas berarti ini bearish. Ya, di sini bullish terus. Kita sudah bahas ini ya di materi indikator saham. Silahkan cek di playlistnya. Di sana ada bagaimana cara menggunakan ADX sangat lengkap sekali dari awal sampai akhir. Nah, ini kita cuman memberitahu bagaimana cut loss berdasarkan ADX. Jadi kalau garis biru ini sudah di bawahnya sinyal merah, berarti itu sudah arahnya ke bawah. Maka itu saat yang tepat untuk menjual, cut loss saja. Jadi ketika rekan-rekan beli di sini lalu nyangkut berkepanjangan gitu, tunggu aja ya saham biru ini, garis biru ini. Kalau dia masih naik ya berarti akan naik lagi. Nah, akan naik terus seperti itu. Tapi ketika garis biru ini sudah di bawah garis merah, maka ya itu salah. Berarti sudah berubah arah. Arahnya akan ke bawah dan ya sudah cut loss saja. Berarti tanggal 10 bulan Juni ini harusnya sudah cut loss seperti itu. Ya. Itu adalah saat yang tepat untuk cut loss berdasarkan ADX ya. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah ketika kita menggunakan Ichimoku Cloud ya. Ichimoku Cloud. Ya, ini ada banyak sekali metode kalau memakai Ichimoku Cloud ini ya. Rekan-rekan bisa menyesuaikan sendiri dan kami juga sudah memberikan panduan khusus untuk Ichimoku Cloud ini di channel kami. Silahkan cek lagi di playlist indikator saham lengkap itu. Di sana banyak indikator dan bagaimana tradingnya, strategi tradingnya seperti apa. Nah, saat ini kita cuma membahas tentang saat yang tepat untuk cut loss saja. Ketika rekan-rekan beli di 29 April ini ya, lalu kemudian turun ya, kena nyangkut, ditunggu aja sampai garis conversion line itu memotong ke bawah base-nya ya, memotong ke bawah baseline-nya ya. Conversion line itu yang warnanya pink ini, yang base-nya itu warnanya cyan ini ya, seperti itu. Nah, memotongnya di sini. Nah, berarti cut loss di sini tanggal 27 Mei seperti itu. Nah, ini tadi adalah cara cut loss, menentukan cut loss dengan Ichimoku Clouds ya. Tapi kalau Ichimoku Clouds ini rekan-rekan bisa menggunakan banyak cara. Jadi silahkan pilih. Rekan-rekan bisa mereview video kami tentang Ichimoku Clouds seperti itu. Nah, jadi ini ya cara atau saat yang tepat untuk cut loss saham seperti itu. Ya, yang pertama adalah dengan support trend line ya. Lalu kemudian dengan MACD bisa, dengan stokastik bisa, dengan parabolic SAR bisa, dengan moving average bisa, dengan ADX bisa, lalu dengan Ichimoku Clouds juga bisa. Jadi rekan-rekan tinggal pilih. Ada banyak cara dan masih ada banyak cara. Cara yang saya sampaikan ini, 7 cara ini, jika rekan-rekan menguasai akan lebih menguntungkan rekan-rekan dalam manajemen risiko rekan-rekan semuanya. Next time kita akan bahas tentang bagaimana cara average down. So stay tune di channel ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.